lama, tapi ini nggak bocor seperti ini ya. Dari sini ke sini dan sini, maksudnya dari sini ke sini dan sini ke sini itu sama atau tidak ya. Tolong di Oke teman-teman, di video kita kali ini kita lagi merombak sok depan. Sok seperti ini ya teman-teman ya. Ini rasanya itu bantat ya, nggak enak ini ya. Jadi kita akan membuat sok ini rasanya tuh gimana gitu ya, kayak naik Fortuner ya, empuk ini. Ini di jalan empuk, di jalan jelek empuk, dan di jalan bagus juga enak ini ya teman-teman ya. Oke, apa aja yang akan kita rubah? Saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, untuk jenis motor yang akan kita garap kali ini adalah ini motor Yamaha, tepatnya shock Vega Air New, Jupiter Jet juga sama ya teman-teman ya. Ini kita nggak ada yang dirubah bagian dalam teman-teman. Untuk asoknya sendiri ini masih pakai bawaannya Vega ya, yang seperti ini. Dan untuk pernya sendiri juga sama teman-teman ya, yang seperti ini, bawaannya masih original. Untuk teman-teman yang mau ganti per, usahakan cari per itu yang jarak renggangnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jarak renggangnya itu lebih banyak ketimbang jarak yang rapatnya gini ya. Suspensinya nanti ini ya, ini akan lebih dalam ya, jadi mainnya akan lebih banyak. Untuk motor Honda itu biasanya kalau motor-motor Supra atau Blade atau pokoknya sejenis motor bebek gitu ya, itu biasanya saya pakai per shock Karisma. Kalau kita mau merubah shocknya ini, kita pastikan per bantingnya ini teman-teman keras ya teman-teman ya. Jadi yang pertama pastikan ininya dulu, ininya masih kaku, masih keras ya, dan jarak renggangnya ya seperti inilah minimal ya. Dan yang kedua, per bantingnya ini harus keras teman-teman ya, dia nggak boleh terlalu pendek juga ya teman-teman ya. Kalau untuk motor Honda mungkin panjangnya sekitar segini ya teman-teman, segini. Untuk per Honda sendiri, per bantingnya seandainya mau dibikin seperti ini, kita harus mengganti per bantingnya juga, memakai per biasanya itu memotong bekas per repo absolut itu yang akur dengan ini dan yang masuk ke tabung sini, itu untuk motor Honda ya. Tapi kalau Jupiter ya kita pakai yang pakaian Jupiter. Oke, yang berikutnya teman-teman, kita menambahkan suling kayak gini ya, atau pen kayak gini. Tetapi biasanya kalau kita beli itu teman-teman, ini nggak ada lubang kayak gini nih. Nah kayak gini. Nah, ini lubang ini udah kita bikin ya teman-teman ya, kita tembuskan ke sini. Ini gunanya untuk sirkulasi oli teman-teman ya. Dan di sini juga kita kasih seperti ini ya. Jadi seandainya teman-teman yang mau meninggikan sok depannya itu, atau membuat soknya itu empuk ya, empuk, mainnya dalam, terus pengen ngepen kayak gini, beli pen kayak gini, usahakan suling pennya ini nih ya, ini harus dibor untuk sirkulasi oli ya. Dan juga teman-teman nggak ketinggalan juga murnya ini ya teman-teman ya. Murnya ini harus, nah misalnya kita pasang nih, kita pastikan murnya ini nggak menutupi lubang sini, lubang sini ya. Karena kalau dia menutupi lubang sini, lubang yang ini, maka oli itu apa ya, pokoknya oli itu kesumbat ya, yang harusnya keluar sini tapi ketutup dengan mur ini. Jadi pastikan dan usahakan mur ini di bawah lubang ini. Yang berikutnya juga untuk sulingnya sendiri teman-teman ya, atau pennya sendiri yang seperti ini. Ini untuk bawaan Yamaha. Untuk bawaan Yamaha biasanya lubang ini nih
sangat kecil ya. Ini juga udah kita bor ya. Ini jangan terlalu besar ya, seperti ini aja ya teman-teman ya. Biasanya tuh lubangnya cuma setitik gini nih ya, titik gini, entah berapa mili, mungkin setengah mili ya. Jadi ini kita lubang gede gini. Ini juga untuk sirkulasi oli ya. Dan lebih bagusnya lagi teman-teman, oli yang kita pakai adalah oli mesin ya, yang agak kental ya. Yang pertama, dia nggak terlalu nggak terlalu cepat dia ya. Jadi di jalan-jalan jelek itu juga dia meminimalisir suspensinya tadi ya, biar nggak terlalu gimana gitu ya. Angel lah ceritain ini. Pokoknya pakai oli mesin ya, seperti mesran juga bisa itu ya, yang kental itu ya. Tapi syaratnya ininya dan ininya harus kita bikin seperti ini. Ini seperti ini, cara ngencenginnya juga mudah ya teman-teman. Ini kita tinggal kasih besi yang muat sama ini, kita pintir aja, itu udah kuat ini ya, udah kencang. Dan juga pastikan di daerah sambungannya ini enggak bergerak ya, atau berkelas gitu ya. Jadi harus mulus gini ya teman-teman ya. Seandainya kurang mulus, kita boleh gurinda pakai gurinda amplas ya. Pastikan ininya mulus, agar di saat dia nanti pas ditekan itu ya, atau pas disuspensikan, dia nggak nyangkut ke sini ya teman-teman ya. Itu kadang-kadang kita nggak memperhatikan yang sambungannya ini, jadi pas dia mau soknya ini turun ya, dia baliknya telat atau dia nggak balik gitu ya. Itu karena biasanya nyangkut di daerah sini. Teman-teman, ini udah saya gurinda, udah kita amplas ya, seperti ini jadinya. Ini nggak masalah teman-teman ya. Ini nggak ada masalahnya ini ya, kita gurinda seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal proses perakitan ya. Oke teman-teman, ini kan kelihatan nih udah bocor seperti ini nih ya, udah kena seperti ini nih ya. Seperti ini masih bisa diakali ya teman-teman ya, dengan cara seandainya dia bolong-bolong ya, jadi kita kasih lem Cina itu ya, lem Korea atau lem Alteco itu ya. Kita kasih lem dulu keliling, udah itu kita hamplas pakai hamplas 1000, maka dia insya Allah nggak akan rembes lagi. Ini udah lama ya teman-teman ya. Ini dibongkar bukan berarti ganti seal atau memperbaiki kebocoran, tapi ini dibongkar karena memang mau meninggikan dan memaksimalkan suspensinya ya, agar lebih empuk ya. Ini udah lama tapi ini nggak bocor seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau tabung atau asoknya udah kena seperti ini, nggak harus buru-buru beli ya. Ini kita masih bisa mengakalinya ya. Oke, sekarang kita mulai perakitan ya teman-teman ya. Pastikan dulu semuanya bersih ya, dan nggak ada yang ketinggalan. Ini udah hilang ya teman-teman ya, plastiknya ini ya. Biasanya ada plastiknya. Memang bagusnya dia ada plastiknya yang kayak gini ya. Nah kayak gini. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Yang tadinya segini, mainnya cuma segini, jadi segini. Memang dia nggak akan maksimal main segini ya teman-teman ya. Nggak akan main segini karena belum nyampe sini. Per ini udah rapet ya, jadi nggak ada celah lagi untuk dia ke bawah. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman, untuk yang mau ganti per, yang pengen ganti per, carilah per yang renggang seperti ini, tapi yang besar-besar juga ya teman-teman ya, yang keras ya. Jadi itu mudah-mudahan mainnya juga enak. Oke teman-teman, ini baut L-nya udah kita kencengin ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya, dalamnya tuh. Jadi otomatis mainnya itu lebih panjang ya. Jadi dia nggak akan jeduk, nggak akan mentok gini, dok nggak ya. Paling dia ukurannya akan jedak seperti ini, dak gitu ya.
kalau per banting tadi enggak keras atau terlalu lembek ya. Maka dari itu per bantingnya juga perlu diganti kalau dia terlalu lembek. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pemberian olinya. Saya nggak pakai takaran-takaran itu ya, atau wadah-wadah botol itu. Kelihatan nggak? Jadi sebelum kita pasang pernya atau sebelum kita pastikan olinya cukup, kita kocok-kocok dulu biar dia seluruh ruangan ini keisi oli ya teman-teman. Ini untuk olinya sendiri, makanya kenapa saya pakai mesran. Ini mesran ini olinya itu kental ya, timbang oli shock khusus untuk shock gitu ya. Kemenangannya itu adalah biar seal ini, oli seal ini nggak gampang bocor ya, karena dia kental ya. Yang kedua, oli mesran itu karena kekentalannya itu dapat meredam suspensi teman-teman ya. Untuk takaran olinya sendiri teman-teman, ini yang sering saya lakukan ya, untuk motor harian atau untuk motor beban berat ya, dari 200 sampai 300 kilo beban ya, untuk motor angkut-angkutan. Jadi yang biasanya saya kasih itu olinya tuh adalah segini. Jadi cara saya memberikan olinya itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita taruh sini sama sini, jadi kita ukur segini. Kalau olinya udah mengenai ini berarti cukup. Jadi intinya olinya tuh hanya segini ya teman-teman ya. Kita isi kira-kira dia udah segini di dalam sini, makanya saya colok pakai ini nih ya. Itu udah cukup teman-teman. Itu nggak akan kelembutan dan nggak akan kekerasan ya. Jadi takarannya seperti ini ya teman-teman, dari sini ke sini. Nah seperti ini kan kebanyakan nih, jadi harus kita kurangi. Udah cukup teman-teman. Ini udah sesuai dengan ukuran saya tadi ya. Sekarang tinggal kita pasang pernya. Biasanya yang jarang duluan saya masukkan seperti ini. Sekarang kita tinggal baut. Oke teman-teman, ini udah kita pasang dan bentuknya seperti ini ya. Selain tabung atau per dan suling atau pen shocknya tadi ya teman-teman ya, untuk shock yang lebih enak suspensinya itu kita harus memperhatikan kelurusan antara tabung ini dan ini ya teman-teman ya. Istilahnya tuh masih center apa enggak, dan antara jarak sini dan sini, maksudnya dari sini ke sini dan sini ke sini itu sama atau tidak ya. Karena percuma ya teman-teman ya, kalau saat kita menservis shocknya ini ya, dalemannya tadi udah kita ganti, udah kita perbaiki semua, tapi jarak ini dan ini, sini itu berbeda. Itu yang saya maksud seperti ini ya teman-teman ya. Dia itu enggak kayak gini ya, takutnya dia tuh agak kayak gini. Nah kayak gini, dari atas ini lebar bisa ngincup bisa, atau dari atas kayak gini seperti ini ke bawah melebar bisa. Itu membuat shock depan kita berasa nggak enak ya. Oke, itu aja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.